Sebelumnya perkenalkan, saya Ronald Sapriansah Nasution. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum Adrena Isa Jega atau yang kita kenal Mami Isa. Dalam hal ini saya beserta tim yang tergabung dalam firma hukum Ronald Sapriansah telah melakukan upaya hukum luar biasa terhadap perkara Adrena Isa Jega. Bahwa pada tanggal 22 April kita telah mendaftarkan peninjauan kembali di PN Kepanjen. Nah, kemudian pada tanggal 30 April itu sudah disidang dan atas peninjauan kembali yang kita lakukan secara formil sudah diterima oleh PN Kepanjen dan diteruskan, yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan tentang material perkaranya di Mahkamah Agung. Nah, jadi dalam konteks peninjauan kembali ini ada beberapa dalil yang kami sampaikan. Bahwa yang pertama, apa yang dituduhkan, apa yang diputuskan oleh pengadilan PN Kepanjen dan diperkuat oleh putusan PT Surabaya dan juga Mahkamah Agung tentang Adrena Isa Jega didakwa melakukan tindakan ancaman pencemaran, ancaman membuka rahasia dan tindakan memaksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 27B Undang-Undang ITE. Nah, dalam pada faktanya itu bahwa apa yang dituduhkan itu tidak ada terbukti di pengadilan. Tindakan pencemaran, ancaman pencemaran, tindakan ancaman membuka rahasia dan tindakan memaksa itu tidak terbukti. Nah, anehnya lagi yang menjadi dalil PK kita ini ada dua hal. Yang pertama, kita melihat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang memutus perkara tersebut ini terdapat kesalahan. Karena apa? Tidak memuat analisis yuridis tentang tindakan ancaman pencemaran itu, tentang tindakan ancaman membuka rahasia dan tentang tindakan memaksa. Jadi pada putusan PN Kepanjen itu dari halaman 154 sampai 164 itu tidak ada pertimbangan hukum sama sekali yang menyatakan bahwa Adrena Isa Jega ini melakukan perbuatan ancaman pencemaran. Nah, itu satu. Baru yang kedua, kita melihat bahwa terdapat pertentangan. Pertentangannya di mana? Yang pertama, bahwa pada halaman 155 itu majelis hakim menyatakan tindakan ancaman pencemaran, tindakan membuka rahasia dan memaksa itu harus kumulatif. Artinya seluruh unsurnya harus terpenuhi. Nah, namun di halaman 157 hakim menyatakan bahwa itu boleh hanya salah satu atau boleh alternatif. Nah, ini kan aneh gitu. Nah, kemudian lagi dalam fakta persidangan bahwa tidak ada terbukti. Nah, kita melihat hakim hanya berpatok pada satu pendapat ahli. Nah, ini menurut kita pertimbangan itu cacat. Nah, sehingga bahwa unsur pada KUHP pasal 318 ayat 5 huruf C tentang bahwa putusan itu terdapat kekeliruan dan kekilafan yang nyata. Karena apa? Pertimbangannya saling bertentangan. Nah, di mana pertentangannya antara halaman 155 dan 157 itu jelas. Nah, itu satu. Baru yang kedua, hakim tidak boleh berdiri pada hanya satu pendapat ahli. Sebagaimana kita ketahui putusan MK tahun 2014 bahwa untuk proses penetapan tersangka itu minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Nah, pada fakta persidangan ini tidak ada. Faktanya tidak ada melakukan ancaman pencemaran. Nah, namun hanya berdiri atas satu pendapat ahli. Nah, ini kan cacat gitu. Nah, ini sangat ambigu gitu. Nah, kemudian juga kita kan mengikuti beberapa perkara yang terkait 27B ayat 2. Seperti misalnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tentang perkara Nikita. Artinya kita bandingkan itu. Artinya putusan yang sudah inkrah itu menjadi satu jurisprudensi yang harusnya jurisprudensi ini tidak boleh saling bertentangan atau yang biasa kita sebut dengan jurisprudensi konstan gitu. Nah, pada putusan PN Jaksel kemudian diperkuat oleh PT DKI kemudian juga Mahkamah Agung, di situ jelas ancamannya ada, perbuatannya ada, nah kemudian pertimbangannya ada dan juga harus kumulatif. Nah, sementara di putusan Isa Jega itu tidak demikian. Nah, itu pertentangan-pertentangan. Nah, jadi kita melihat bahwa
serangkaian peristiwa ini, serangkaian putusan yang diputuskan terhadap Isa Jega ini mengandung kecacatan. Nah, ketika putusan itu tidak memuat pertimbangan hukum, analisis yuridis dan lain-lain sebagaimana dalam KUHP itu diatur pada pasal 250, itu putusan tersebut itu cacat hukum, harus dibatalkan. Nah, jadi kita melihat bahwa Majelis Hakim PN Kepanjen, kemudian Majelis Hakim Tinggi PT Surabaya dan juga Mahkamah Agung dalam memutus perkara Isa Jega ini sudah jelas-jelas keliru dan ada kekhilafan. Nah, sehingga itu yang menjadikan dalil kita untuk melakukan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam pasal 318 ayat 5 huruf C. Nah, itu. Jadi sehingga kita berharap majelis hakim yang memeriksa perkara saat ini, yang memeriksa perkara PK ini untuk lebih berdiri objektif, melihat pertimbangan-pertimbangan. Karena atas memori yang kita sampaikan itu, jaksa menyampaikan pendapatnya dan tidak ada substansi pendapat jaksa itu yang membantah dalil kita itu. Artinya, kalau secara material, ya kan, nah, PK kita ini harusnya diterima. Karena apa? Tidak ada juga bantahan jaksa atas dalil yang kita sampaikan. Nah, itu satu. Baru yang terakhir saya mau sampaikan bahwa ancaman pencemaran ini adalah tindak pidana material. Yang didakwakan terhadap Isa Jega ini adalah tindak pidana material. Yang dimaksud tindak pidana material itu ada dulu akibatnya, gitu. Ada dulu akibatnya. Sudah terjadi. Hei, aku punya rahasiamu. Kalau kau nggak bayar sama aku, akan kucemarkan. Ini tidak ada, gitu. Nah, belum ada akibatnya, belum ada bukti yang membuktikan bahwa Isa Jega menerima uang, memeras, mengancam, gitu, memaksa, tidak ada. Nah, tapi hakim kita lihat memutus itu tanpa berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas. Nah, jadi mungkin itu paparan dari kita. Jika ada rekan-rekan media yang ingin nanya sesuatu, silakan. Bang, ini kan dari 3 pasal yang disangkakan tidak ada yang terbukti ya, Bang? Ya. Berarti di sini memang ada, apa berarti sih memang ada sesuatu yang dipaksakan atau ada power abuse sendiri, Bang? Kita mengingat siapa pelapornya ya, Bang? Iya. Ya, jadi gini dia. Dari pasal itu kan ada 3 unsur yang seperti saya jelaskan tadi. Namun hakim bertentangan menilainya. Di satu sisi hakim bilang ini harus kumulatif, di satu sisi ini harus alternatif. Ini boleh alternatif. Tapi kalaupun kita bicara alternatif saja, tidak ada satu unsur pun dari 3 unsur perbuatan melawan hukumnya yang terkandung dalam 27B itu yang terbukti di persidangan. Tidak ada ancaman pencemaran, tidak ada ancaman membuka rahasia, dan tidak ada tindakan memaksa. Namun kenapa dipaksakan putusannya itu melanggar pasal 27B? Nah, kita lihat di sini ya ada spekulasi dalam penegakan hukum. Nah, kita melihat di sini ada abuse of power, gitu. Nah, yang dipertontonkan dalam perkara ini, nah, sehingga kita yakin bahwa kalau majelis hakim berdiri tegak, maka ini batal demi hukum. Maka ini harusnya bebas. Bang, kalau saya flashback ke belakang, Bang, kita ngomongin kronologis awalnya. Ini kan ada keterlibatan nama Dr. Oki, Dr. Samira dan segala macam, Bang. Mungkin bisa sedikit kasih nomornya, Bang, awal muasal seperti apa sih, Bang, biar mungkin lebih terang-benderang, lebih jelas, lebih mengerti gitu. Iya, jadi yang pertama kan saya kan menjadi kuasa hukum ini kan di PK ini. Tapi setelah kita pelajari dokumen, mulai dari putusan, kemudian memori banding, memori kasasi oleh PH sebelumnya, kita melihat bahwa yang diuraikan dalam fakta persidangan ada 9 saksi yang dihadirkan, termasuk ada Dr. Samira, kemudian ada Oki, ya kan? Nah, tapi tidak ada satu keterangan pun dari mereka yang menyatakan bahwa Isa Jega ini melakukan ancaman pencemaran, gitu. Jadi tidak ada yang terungkap di fakta persidangan itu dari saksi yang dihadirkan oleh baik itu pelapor ataupun saksi yang meringankan, gitu, atau saksi ada. Tidak ada yang menyatakan, termasuk itu keterangan Dr. Oki, termasuk itu keterangan Dr. Samira, gitu. Nah, itu tidak ada yang menyatakan bahwa Isa Jega ini melakukan pemerasan atau melakukan ancaman pencemaran. Itu dia.
Berarti kan sekali lagi dari 9 saksi ini tidak ada yang menyatakan pemerasan. Sekali lagi penekanan bahwa memang ini ada pengaruh dari si pelapor karena wilayah juga ada di Malang ya Bang. Ya, jadi kita kan di awal kan juga melihatnya kan agak aneh bahwa peristiwa hukumnya ini kan harusnya kan terjadi kan di Jakarta. Tapi ya kita melihat ada abuse of power sehingga lokusnya ditetapkan ini di Jawa Timur. Ya, tapi menurut hukum itu sah-sah saja. Tapi kan yang mau kita tekankan di sini sudah akrobat-akrobat hukum ini jangan dipertontonkan lagi gitu loh. Ya kan? Nah, jangan dipertontonkan lagi. Ini soal kebebasan seseorang, soal hak seseorang gitu. Jadi kalau penegak hukum mempertontonkan akrobat-akrobat hukum ini gitu, nah akan membuat ya penegakan hukum di Republik ini akan jadi mimpi di siang bolong gitu. Nah, jadi kita melihat dan kita berharap juga atas PK yang kita ajukan ini, kita berharap Mahkamah Agung dalam hal ini hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali ini bisa berdiri tegak. Jangan ada abuse of power di sini. Jangan ada penyalahgunaan kewenangan di sini. Berdirilah tegak sebagaimana undang-undang kekuasaan kehakiman gitu. Nah, mungkin itu. Bang, sebelumnya kan dengan hakim sebelumnya kan Abang merasakan memang tidak kompatibel ya Bang, tapi tidak menemukan keadilan di situ ya Bang. Iya. Ada niatan nggak sih dari Isa Jega sendiri untuk atau dari Abang untuk melaporkan kejanggalan ini Bang? Untuk saat ini memang kita masih fokus melakukan upaya hukum luar biasa. Nah, karena yang pertama dalil yang kita sampaikan itu kita kan melihat bahwa ini tindakan ini putusan yang dipaksakan gitu. Nah, namun mungkin setelah putusan PK ini keluar kita akan pertimbangkan itu gitu. Tapi untuk saat ini kita memang masih fokus bagaimana bisa mengawal proses peninjauan kembali ini. Mungkin itu. Untuk PK-nya sendiri kapan Bang sudah dilayangkan? Untuk peninjauan kembalinya sudah kita daftarkan pada 22 April. Nah, kemudian juga sudah disidangkan pada 30 April. Nah, sidang di PN Kepanjen ini dalam hal memeriksa formil layak atau tidak PK ini diteruskan ke Mahkamah Agung. Dan dari sidang tersebut ya bahwa formil kita sudah terpenuhi. Ya kan, nah, pada tanggal 30 April itu sudah dibuat berita acara yang sudah ditandatangani oleh kita sebagai kuasa hukum terpidana oleh jaksa. Nah, kemudian itu akan diteruskan. Artinya bahwa secara formil PK kita itu layak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Putusannya belum ada. Kita menunggu. Nah, sehingga harapan kita seperti yang saya sampaikan tadi, majelis hakim yang memeriksa perkara ini berdiri tegak, objektif, dan jangan sampai ada abuse of power dalam hal ini. Di mana? Isa Jeganya berada di Lapas Wanita Malang, di LPP Malang untuk saat ini. Ya, kondisi yang sangat memprihatinkan. Berarti terhitung udah hampir setahun ya Bang? Sudah setahun lebih, karena dia ditahan itu kan sejak Januari 2025. Jadi sudah lebih 1 tahun. Harapan terakhirnya kan ada di PK ini ya Bang? Iya. Mungkin dari Isa Zeganya ada harapan atau pesan khusus nggak sih Bang? Isa Jega seperti kemukakannya juga pada sidang PK pada tanggal 30 itu menekankan ke majelis hakim bahwa dia berharap jangan sampai dia menjalani atau menerima putusan yang tidak pernah dilakukannya. Jadi dia berharap bahwa majelis hakim ini menggunakan hati nuraninya, bahwa dia menganggap tidak pernah melakukan perbuatan itu. Jadi harapan Isa Jega keadilan bisa berpihak, keadilan itu ditegakkan. Itu pesan dari Isa Jega. Bang, ada novum baru mungkin yang diajukan dalam hal ini kita memang tidak mengajukan PK ini, alasannya tidak berdasarkan novum, tapi dia berdasarkan pasal 318 itu ayat 5 huruf C tentang kekilapan dan kekeliruan yang nyata. Iya. Gitu. Jadi tidak berdasarkan novum. Nah, dan itu dibenarkan oleh KUHP kita gitu. Berarti landasannya adalah karena kekeliruan hakim ya? Iya, karena kekeliruan dan kekilapan yang nyata atas putusan yang diputuskan itu. Oke.